Nah, ini ternyata banyak Bung guru-guru spiritual itu ya, itu setiap hari sibuk ngurusi pelaku-pelaku spiritual lain yang dikiranya nggak cocok sama dirinya. Jadi artinya dia sudah sampai menjadi guru spiritual, menjadi master spiritual, tapi sibuk ngurusi kesalahan spiritualis lainnya juga. Gimana kayak gitu? Nggak fokus ngajar spiritual. Aku bingung jawabnya. Terus gitu loh. Dilihat dari sisi ini apa, setiap orang kan pasti punya yang namanya plus minus ya. Tapi kalau kemudian terus membongkar apa tuh namanya keminusan orang lain terus kan ya gimana? Ya, orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya ya sendiri, gitu. Karena gini, yang harus kita pahami, kita tidak azan iki. Kita lanjut. Kita itu tidak bisa merubah apapun yang di luar jangkauan kita. Iya. Di luar jangkauan kita berarti yang di luar diri kita sendiri, gitu. Jadi ya sakjane manusia itu nggak perlu repot, hidupnya nggak akan berat, nggak akan repot, nggak akan ribet ketika dia fokus dengan dirinya sendiri. Keribetan, keruwetan dan segala macam masalah itu ketika kita sudah keluar dari zona diri kita sendiri. Iya. Ya belum selesai aja dengan dirinya sendiri. Karena kalau udah selesai dengan dirinya sendiri, nggak akan punya waktu untuk mikirin orang lain. Nah, kemudian ini yang pertanyaan menarik, pertanyaan di sesi-sesi akhir yang menarik menurut saya gini. Kan kalau ada orang yang lama menikah terus kemudian dia lama punya anak ya, ada yang 10 tahun nggak punya anak gitu, itu sering dikasih saran, coba apa tuh namanya mupu anake keluargamu wong liya gitu kan ya. Setelah dilakukan proses itu banyak yang berhasil, kemudian akhirnya punya keturunan sendiri gitu. Saya kemudian berpikir apa mungkin setelah dia punya anak dari orang lain tuh terus hormon keibuannya tumbuh atau gimana, coba jelasinnya gimana kok ya, bisa begitu? Rasanya 3 hal tadi. Ketika dia mupu anak itu kan beda dengan memvisualisasikan. Lek mupu ini kan rasanya lebih main. Pikirannya, rasanya, bahkan semua yang dilakukan seolah-olah itu anaknya. Ya wes toh. Iya. Ali dulu dah. Masuk akal ya. Itu sebenarnya hipnoterapi itu kan dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, sudah dilakukan oleh mereka sejak zaman dulu. Cuman kan dengan cara yang berbeda tuh. Iya Bun ya. Iya. Cuman mereka tidak bisa menerjemahkan kalau kata itu adalah mantra, ya toh, gambar itu adalah warta, rasa itu adalah mantranya mantra. Nah, mereka tidak menerjemahkan, tidak mendetailkan seperti itu, tapi mereka lakukan itu. Oke. Sip. Bagi teman-teman yang belum punya keturunan, ini solusi jitu, solusi ampuh. Dan saya memang menyaksikan sendiri, kenapa saya kemudian bertanya gitu ya. Sahabat saya banyak yang seperti itu. Tanganan kok iso piye ya logikane gitu saya tuh.
Iku malah praktek langsung, jadi nggak perlu memvisualisasikan iya, sesuatu. bener. Ya, naluri keibuannya langsung tumbuh gitu. Ya, sip. Berarti kalau ada apa tuh namanya mbak-mbak gitu lama belum punya apa tuh namanya belum punya jodoh gitu, boleh menganggap suaminya orang lain sebagai suaminya. Wah, ini rada bahaya ini jawabnya ini. Aku anak ngomong boleh tak samakan dengan mumpuk anak mau. Wah, bisa dihujat loh sa Indonesia Raya. Itu ya Bun ya, itu dipikir sendiri aja Bun. Enggak, bercanda. Satu pertanyaan terakhir Bun. Jawab aku. Iya, satu pertanyaan terakhir ya. Kita kon cerdas Bun. Persetan dengan kamu tuh titisan leluhur top apa atau gimana gitu, yang harus dilakukan sebenarnya apa? Nggak perlu mempublis hal itu bagi para pelaku spiritual. Ya kalau mempublish tapi ada misinya silahkan, tapi bukan untuk sok-sokan, bukan gaya-gayaan. Karena yang paling utama adalah apa peran yang dijalankan saat ini, kontribusi apa yang harus kita berikan dalam kehidupan saat ini. Jadi yang kemarin kalau misalnya ada cerita ya di belakang kita, ya itu cukup untuk dijadikan sebagai pengilon, tapi tidak untuk dijadikan sebuah kebanggaan atau gaya-gayaan. Taruhlah itu benar, itu kan masa lalu, itu peranmu di masa lalu. Yang paling penting, apa peranmu saat ini? Itu jauh lebih penting. Apa kontribusimu pada kehidupan saat ini? Dan apa yang bisa kamu rubah, apa yang bisa kamu pengaruhi, dan apa yang bisa kamu bangun di kehidupan saat ini. Jadi menungso lek misale ono kita gak ono kita itu gak ono bedane, itu kita perlu waspada. Berarti gak ono manfaatnya kita ini. Iya. Benar. Oke. Saya pikir itu teman-teman semuanya obrolan kita dengan Bunda Awang Kagunan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekali lagi ini upaya kita untuk mentransformasikan pemahaman bahwa asal kita bisa mengendalikan, men-set pikiran gitu, semuanya akan berubah sesuai dengan kehendak kita sebenarnya. Ya, ada daya yang sangat luar biasa dalam setiap pikiran manusia. Dan dibarengi dengan upaya, usaha. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Rahayu. Sama-sama Rahayu.